Selamat datang di pembelajaran online SDIT Pelita Khairul Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair soli dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam belajar online-nya. Amin. Solih-solihah Bu Guru, pukul segini pastinya sudah pada mandi dan sarapan kan? Nah, bagaimana? Tadi sudah ditutup belum keran airnya? Dan sarapannya dihabiskan tidak? Jangan lupa untuk menutup keran air ya setelah mandi atau setelah baknya penuh. Dan jangan lupa untuk menghabiskan sarapannya. Oke? Sebelum masuk ke materi pembelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah soli-solihah, hari ini kita akan belajar muatan PPKN dengan materi pelajaran hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Terdapat di dalam buku tema F dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Setelah selesai menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan Ananda semua mampu menyebutkan dan menjelaskan hak dan kewajiban berkaitan dengan sumber energi. Solih dan solihah semua, pada pembelajaran yang lalu kalian sudah belajar tentang sumber energi. Nah, ingat tidak apa saja sumber energi yang sudah kalian pelajari? Yap, benar, ada sumber energi matahari, air, angin, listrik, bahan bakar fosil, serta makanan sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Terhadap sumber energi tersebut, kita mempunyai hak dan kewajiban. Nah, masih ingat tidak apa itu hak dan apa itu kewajiban? Baik, Bu Guru ingatkan bagi yang lupa. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau kita miliki. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Kita sepatutnya melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak dan kewajiban terhadap sumber energi air. Kita tahu bahwa air sangat diperlukan dalam kehidupan. Kita membutuhkan air, salah satunya untuk minum. Tanpa minum, kita tidak dapat bertahan hidup. Kita tidak boleh kekurangan minum. Rata-rata orang membutuhkan 8 gelas air minum setiap hari. Jika kita kekurangan minum, tubuh kita akan mengalami dehidrasi. Dan hal itu sangat tidak baik bagi tubuh kita. Selain digunakan untuk minum, air juga digunakan untuk memasak, mandi, mencuci pakaian, mencuci kendaraan, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Tidak hanya kita yang membutuhkan air, tumbuh-tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Kita mempunyai hak terhadap sumber energi air, yaitu yang pertama, hak mendapatkan air yang bersih. Yang kedua, hak mendapatkan ketersediaan air yang cukup.
Yang ketiga, hak menggunakan air untuk berbagai keperluan. Namun, kita tidak boleh menggunakan hak terhadap air secara semena-mena. Kita mempunyai kewajiban terhadap sumber energi air, yaitu menjaga kelestariannya. Nah, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber energi air yaitu: yang pertama, tidak membuang sampah di sungai maupun di laut. Dengan begitu, sungai dan laut tidak tercemar. Yang kedua, menanam pohon. Nah, akar pohon dapat berfungsi untuk menahan air di dalam tanah. Dengan begitu, cadangan air di dalam tanah semakin banyak. Yang ketiga, membuat resapan air. Selain menyediakan ketersediaan air, membuat resapan air juga akan menghindarkan dari banjir. Yang keempat, menghemat penggunaan air. Nah, ini nih yang paling dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut contoh sikap yang dapat kita lakukan untuk menghemat penggunaan air. Yang pertama, menghemat penggunaan air ketika kita mencuci tangan, mandi, dan berwudu. Yang kedua, menyiram tanaman pada pagi atau sore hari agar air tidak cepat menguap. Yang ketiga, menutup keran air dengan rapat setelah digunakan. Kemudian, menggunakan shower dengan aliran air yang kecil. Mematikan keran air ketika sedang menggosok gigi. Menggunakan air bekas mencuci beras atau sayur untuk menyiram tanaman. Menampung air hujan untuk digunakan seperti untuk membersihkan lantai. Tidak bermain-main dengan air, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sudahkah anak-anak Bu Guru ikut menjaga kelestarian sumber energi air? Jika belum, dimulai dari sekarang ya. Mari menghemat penggunaan air, tidak membuang sampah di sungai maupun di laut, dan mulai menanam pohon. Dengan melakukan kewajiban, kita akan mendapatkan hak kita. Bayangkan saja jika dalam suatu hari di rumah kita tidak ada air. Kita tidak dapat minum seharian dan tubuh kita akan sangat lemas. Kita juga tidak dapat mandi sehingga tubuh kita akan sangat gerah dan kotor. Selain itu, kita tidak dapat menggunakan toilet. Wah, sangat berbahaya kan? Nah, yuk sama-sama kita menjaga kelestarian sumber energi air. Hak dan kewajiban terhadap sumber energi listrik. Setiap warga negara berhak mendapatkan pasokan listrik dan juga berhak menggunakan listrik untuk berbagai keperluan. Namun, kita juga mempunyai kewajiban yang harus kita lakukan terhadap sumber energi listrik, yaitu yang pertama, membayar tagihan listrik, dan yang kedua, menggunakan sumber energi listrik dengan bijak, yaitu dengan menghematnya. Kurangnya atau tidak tersedianya pasokan listrik akan sangat mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Maka dari itu, kita perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi listrik agar pasokan listrik tetap tersedia. Berikut contoh menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap sumber energi listrik. Yang pertama, lampu. Kita berhak untuk menyalakan lampu. Kewajiban kita yaitu menghemat penggunaan energi listrik melalui lampu dengan cara mematikan lampu jika ruangan tidak digunakan, menggunakan lampu hemat energi, dan kurangi pemakaian lampu pijar. Yang kedua, AC. Kita mempunyai hak untuk menyalakan AC. Kemudian, kewajiban yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi melalui penggunaan AC yaitu mematikan AC jika ruangan tidak digunakan, mengatur suhu AC sesuai kebutuhan sekitar 24 derajat sampai 27 derajat Celcius. Nah, masih banyak contoh lain dalam menghemat energi listrik ya, Nak.
Hak dan kewajiban terhadap sumber energi bahan bakar. Dalam kegiatan sehari-hari, kita sering menggunakan sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas alam. Misalnya, bensin sebagai bahan bakar kendaraan dan gas LPG sebagai bahan bakar untuk memasak. Minyak bumi dan gas alam termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Jika kita menggunakannya secara terus-menerus, suatu saat energi tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk menghemat penggunaannya. Penghematan bahan bakar kendaraan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berjalan kaki untuk menempuh jarak yang dekat. Yang kedua, menggunakan kendaraan yang tidak memerlukan bahan bakar seperti sepeda untuk menempuh jarak yang agak jauh. Yang ketiga, menggunakan kendaraan umum. Jika ada banyak orang menggunakan kendaraan umum, penggunaan bahan bakar akan lebih hemat. Yang keempat, merawat kendaraan secara teratur. Merawat kendaraan secara teratur membuat lebih hemat dalam penggunaan bahan bakar. Kendaraan yang kurang terawat menyebabkan kinerja mesin kendaraan kurang maksimal, sehingga akan boros bahan bakar. Yang kelima, tidak ngebut saat berkendara. Mengendarai sepeda motor atau mobil dengan kecepatan tinggi membutuhkan lebih banyak bensin. Hal tersebut disebabkan karena mesin motor harus bekerja lebih keras. Hak dan kewajiban terhadap sumber energi makanan. Kita membutuhkan makanan untuk beraktivitas sehari-hari. Sadarkah soli-soliha bahwa makanan yang kita makan membutuhkan banyak usaha dan menghabiskan banyak energi hingga dapat kita makan? Misalnya nasi yang kita makan. Nasi berasal dari padi yang ditanam di sawah. Petani bekerja keras menanam dan merawat padi. Mulai dari membajak sawah, menanam bibit, memupuk, memanen, mengangkut hasil panen, menjemur padi, menggiling padi hingga menjadi beras, lalu beras tersebut didistribusikan untuk dijual. Orang tua kalian membeli beras dari uang hasil bekerja. Kemudian ibu memasak nasi untuk dimakan. Nah, membutuhkan banyak usaha bukan? Dan menghabiskan banyak energi. Mulai dari energi petani, energi air dan energi matahari untuk pertumbuhan padi, energi dari kerbau ketika membajak, energi bahan bakar saat menggiling padi menjadi beras, energi bahan bakar saat pendistribusian beras, energi yang dikeluarkan orang tua kita untuk bekerja, energi yang dikeluarkan untuk memasak. Wah, banyak sekali ya soli-solihah. Oleh karena itu, kita harus bijak terhadap makanan yang ada pada kita dan harus bijak terhadap energi yang ada pada tubuh kita. Seperti kita harus menghabiskan makanan yang ada di piring kita, menggunakan energi kita untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti ibadah dengan sungguh-sungguh, belajar dengan giat, membantu orang tua, membantu orang lain yang membutuhkan, berolahraga, dan banyak lagi kegiatan yang baik lainnya. Demikian tadi uraian materi tentang hak dan kewajiban terhadap berbagai sumber energi. Semoga soli dan solihah semua dapat memahami ya. Nah, berikut kesimpulan materi kita hari ini. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang kedua, hak terhadap sumber energi air yaitu
hak mendapatkan air yang bersih, hak mendapatkan ketersediaan air yang cukup, hak menggunakan air untuk berbagai keperluan. Kewajiban terhadap sumber energi air yaitu menjaga kelestarian air dengan tidak membuang sampah di sungai maupun di laut, menanam pohon, membuat resapan air, dan menghemat penggunaan air. Hak terhadap sumber energi listrik yaitu mendapatkan pasokan listrik dan menggunakan untuk berbagai keperluan. Kewajiban terhadap sumber energi listrik yaitu membayar tagihan listrik dan menggunakan listrik dengan bijak, yaitu menggunakannya dengan hemat. Hak terhadap sumber energi bahan bakar yaitu hak mendapatkan bahan bakar dan hak untuk menggunakan bahan bakar tersebut untuk berbagai keperluan. Kewajiban terhadap bahan bakar yaitu kewajiban untuk menghemat penggunaan bahan bakar. Hak terhadap sumber energi makanan yaitu hak untuk mendapatkan makanan yang cukup. Kewajiban terhadap sumber energi makanan yaitu menghabiskan makanan yang ada di piring kita atau tidak membuang-buang makanan, dan menggunakan energi yang ada di tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Untuk lebih memahami materi pembelajaran hari ini, tugas untuk Soli-Soliha yaitu mengerjakan soal pada halaman 112 buku 3F nomor 1, 2, dan 3. Seperti biasa, paling lambat dikirimkan pukul 17.00. Dikerjakan di buku tulis ya nak. Demikian pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Bu Guru, jangan tinggal sholat 5 waktu dan habiskan makanan yang ada di piringmu ya. Terima kasih Soli-Soliha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.